Musim baru, target baru, harapan baru, gak lupa dilengkapi juga dengan jersey yang baru. Halo sobat bola sekalian, salah satu klub Liga Indonesia yaitu Persib Bandung baru aja melaksanakan launching squad dan juga jersinya dengan sangat mewah dan juga meriah. Pasti banyak fans khususnya bobotoh yang menantikan launching Persib ini. Karena di sini kita bisa lihat komposisi skuad Persib secara lengkap dan juga yang paling dinantikan adalah jersey terbaru Persib yang dirilis oleh Kelme. Jujur, ada banyak hal yang bisa kita bahas dari launching Persib ini. Maka dari itu kita di sini mau ajak kalian semua untuk bahas lebih detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan launching Persib di musim 2026-2027. Kita bahas mulai dari komposisi skuad hingga jersey yang dikenalkan oleh Persib Bandung. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, silakan kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi seperti yang kita semua tahu, bahwa yang bikin spesialnya dari launching Persib ini adalah konsep yang dikemas. Karena untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah Liga Indonesia berdiri, ada klub yang kegiatan launching squad dan jersinya tanpa pertandingan sepak bola itu disiarkan di TV. Ingat ya, tanpa pertandingan sepak bola. Kalau yang sekalian pertandingan sepak bola tentu udah biasa dan wajar banget karena TV bisa mendapatkan atensi publik dari pertandingan yang dilaksanakan sebagai entertain bagi masyarakat. Sedangkan yang dilakukan Persib sekarang, mereka tanpa adanya pertandingan sepak bola, cuma launching squad dan jersinya aja. Tapi nyatanya hal itu mampu membuat stasiun TV, khususnya di sini MNC Group atau GTV, tertarik untuk menayangkan launchingnya. Luar biasa. Dan untuk launching Persib di musim ini dilaksanakan di Bandung Arena yang kurang lebih berkapasitas sekitar 4.000-an orang. Konsepnya sangat berbeda dengan launching Persib musim kemarin yang waktu itu dilakukan di Stadion GBLA. It's okay, gak masalah. Karena walaupun kapasitasnya gak sebesar GBLA, tapi Persib udah mengakali supaya para bobotoh yang ada di seluruh penjuru dunia bisa tetap menikmati momen launching Persib lewat tayangan yang disiarkan secara live oleh GTV. Kemudian sekarang kita bahas terkait skuadnya terlebih dahulu. Jadi untuk skuad yang di-launching oleh Persib sekarang kurang lebih gak mengalami banyak perubahan dari skuad sebelumnya yang udah ada. Dalam artian, skuad ini belum mengalami penambahan pemain yang signifikan sejak pemain baru terakhir yang Persib kenalkan yaitu Daniel Loncar. Tapi, bukan berarti dengan adanya kegiatan launching, ini merupakan skuad final yang akan digunakan oleh Persib di musim depan. Gak sama sekali, karena potensi penambahan pemain itu masih sangat terbuka lebar untuk Persib lakukan. Seperti konfirmasi yang pernah kita dapatkan sebelumnya, waktu itu sempat pelatih kiper Persib yaitu Mario Jozic memastikan bahwa Persib bakal mendatangkan kiper baru. Kemudian ada juga peluang untuk Persib merubah komposisi pemain asingnya jika nanti mereka berhasil menang lawan Manila Tiger. Jadi memang kunci utamanya adalah after match lawan Manila Tiger. Jika Persib menang, Persib kan lolos ke ACL2. Dan untuk berkompetisi di sana, jelas butuh beberapa penguatan komposisi maupun kualitas di beberapa posisi agar bisa lebih kuat untuk bersaing di ACL2. Sedangkan kalau nauzubillah, ternyata Persib gagal dapat kemenangan lawan Manila Tiger, maka Persib memang gak terlalu butuh banyak perubahan atau tambahan kualitas pemain. Karena komposisi skuad yang ada sekarang jelas udah sangat mewah kalau cuma untuk berkompetisi di AFC Challenge League. Tapi harusnya pasti Persib bisa menang lah ya. Bukan maksud untuk overconfidence, tapi ini harapan aja. Kita doakan dan kita dukung agar Persib bisa mendapatkan kemenangan dengan skor besar ketika nanti lawan Manila Tiger di tanggal 31 Agustus. Dan untuk skuad yang baru aja di-launching ke publik, jujur materinya jelas sangat mewah. Ini merupakan komposisi pemain yang sangat bisa bersaing untuk Persib kembali mendapatkan gelar juara Liga Indonesia. Karena bayangin Pak, ada Peralta, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, Gakuto Notsuda, Eliano Renders, Sandy Walsh, dan banyak pemain berkualitas lainnya
yang mereka semua memang sangat berkualitas. Dan memang dalam 2 musim terakhir, Persib berusaha semaksimal mungkin untuk membuat komposisi skuadnya agar bisa lebih tebal. Kualitas antar pemain utama dan juga cadangan itu diusahakan agar mereka punya kualitas yang sama atau setidaknya gapnya itu gak terlalu jauh. Karena luar biasa, Persib di musim depan main di 4 kompetisi, ada beberapa jadwal yang memang sangat padat, mereka harus melakukan perjalanan jauh, lintas pulau, lintas negara, dalam waktu yang berdekatan. Artinya rotasi memang jadi hal yang wajib dilakukan kalau Persib mau tetap menjaga stabilitas skuadnya. Dan kalau Persib mau tetap meraih hasil maksimal di setiap laganya, otomatis mereka juga harus punya kualitas pemain yang sama baiknya, supaya ketika dilakukan rotasi, itu gak mengurangi kualitas permainan Persib secara signifikan. Tapi luar biasa lah, top Marco top komposisi skuadnya. Semoga dengan skuad ini, Persib bisa mendapatkan hasil yang maksimal di 4 kompetisi yang mereka ikuti di musim depan. Kemudian sekarang, kita beralih buat bahas terkait sponsor yang kerjasama bareng Persib. Karena dalam launching ini, selain mereka launching squad dan juga jersey, ada juga sponsor yang secara resmi mereka kenalkan. Nah, untuk sponsor yang kerjasama dengan Persib di musim depan, ada sekitar 16 sponsor. Jumlahnya cukup banyak, Pak. Jumlahnya juga meningkat dari musim kemarin, yang Persib ketika launching mengenalkan cuma 13 sponsor resmi, artinya ada peningkatan sekitar 3 sponsor untuk musim ini. Sangat wajar kalau Persib saat ini meningkatkan jumlah sponsornya, karena pada dasarnya kebutuhan serta operasional Persib di musim depan jelas lebih meningkat, mulai dari kebutuhan untuk memenuhi aspek sportingnya, karena Persib sekarang punya kualitas skuad yang lebih meningkat, ada banyak pemain yang dari segi market value itu di angka yang lebih tinggi daripada para pemain di musim sebelumnya, yang bahkan saat ini market value Persib secara keseluruhan juga meningkat dengan cukup signifikan. Dari yang tadinya di musim kemarin cuma sekitar 120-130-an miliar rupiah, sekarang meningkat jadi 165,9 miliar rupiah. Yang nilai tersebut juga berpotensi masih akan meningkat. Ditambah lagi Persib bakal main di 4 kompetisi, kebutuhan akomodasi, transportasi, dan operasional lainnya jelas makin tinggi. Maka karena pengeluarannya besar, tentu hal tersebut harapannya bisa dipenuhi kebutuhannya dengan meningkatnya jumlah sponsor Persib untuk musim depan. Dan sekarang kita baru bahas terkait jersey yang Persib launching. Nah, ini menarik nih, karena jujur pandangan pertama ketika kita lihat jersey Persib itu mewahnya dapat banget. Mau itu jersey home, jersey away, third, bahkan kiper, semuanya sangat menarik dan bagus. Gak sia-sia Persib pilih Kelme, karena nyatanya Kelme memang berusaha untuk memberikan usaha yang maksimal dalam membuat jersey Persib ada dalam kualitas yang juga maksimal. Dan untuk jersey yang dikenalkan, ternyata kurang lebih sesuai juga dengan ciri-ciri serta perkiraan yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Mulai dari jersey home, tentu jersey-nya berwarna biru dengan motif garis-garis hijau kecil. Selain itu, kalau kita perhatikan secara lebih detail, ada juga motif yang menghiasi bagian badan jersey-nya. Kemudian untuk jersey away, udah pasti didominasi warna putih. Kurang lebih dari segi desain dan bentuknya itu hampir sama dengan jersey home, termasuk bentuk kerahnya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah warna dan detailnya aja. Kalau untuk jersey away, garisnya pakai warna kuning dan di bagian kerah dan tangannya juga ada variasi warna kuning hitamnya. Kemudian untuk jersey third, nah ini yang sangat spesial karena faktanya desain jersey ini sangat unik dan menarik perhatian dengan warna dasar pink serta biru kehijauan. Itu elemen yang bikin jersey ini sangat unik karena pasti ini jadi jersey yang bakalan rare banget. Gak sering Persib ngerilis jersey dengan warna jersey tersebut. Dan untuk desainnya ternyata sesuai dengan perkiraan kita sebelumnya bahwa salah satu jersey Persib di musim depan bakal menggunakan template jersey yang juga digunakan sama jersey away dari klub Inggris yaitu Watford. Kelihatan dari bentuk kerahnya, bentuk lehernya, ini bikin jersey-nya jadi semakin elegan dan menarik untuk kita koleksi. Kalau boleh gua kasih nilai 9,5/10 buat jersey home, 9/10 buat jersey away, dan 10/10 buat jersey third. Jujur gue paling suka sama jersey third karena memang desain dan warnanya sangat unik dan pas. Cocok banget komposisi warna dengan desainnya. Plus yang bikin jersey ini jadi semakin menarik dan elegannya adalah penempatan ataupun ukuran font dari para sponsor. Itu yang gue kasih apresiasi setinggi-tingginya buat Kelme.
Karena walaupun sponsornya ada banyak, di depan ada, belakang ada, tangan juga ada, tapi keberadaan sponsornya nggak terlalu merusak estetika jersey-nya. Biasanya kan kalau jersey yang sponsornya banyak itu kesannya ganggu banget, estetikanya itu berkurang drastis, kelihatannya rame banget. Tapi jersey Persib ini kelihatan sangat berbeda, walaupun banyak sponsor, kelihatannya bisa tetap elegan. Itu jadi nilai plus yang memang sangat berpengaruh besar terhadap aspek yang dimiliki oleh jersey baru Persib ini. Jadi memang keputusan Persib 1 tahun lalu memilih Kelme memang gak sia-sia. Walaupun banyak yang bilang, ngapain milih Kelme? Mending Adidas, mending yang lainnya. Tapi menurut gua gak gitu. Karena nyatanya Kelme juga bisa ngasih yang terbaik, yang maksimal dan lebih unik juga daripada aparel lainnya. Dan justru dengan Persib kerjasama bareng Kelme, Persib bisa mendapatkan hak-hak eksklusif maupun keistimewaan yang nggak bisa didapatkan jika Persib kerjasama dengan aparel lainnya. Jadi itu penjelasan terkait launching, squad, dan juga jersey Persib untuk musim 2026-2027. Semoga dengan squad baru dan juga jersey baru bisa memberikan prestasi yang juga baru untuk Persib Bandung di musim depan. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana? Rating dari 1 sampai 10, seberapa keren jersey baru Persib? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!